Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Mahsudi Hardi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur. Selama saya pelatihan calon guru penggerak, saya akan didampingi oleh bapak-bapak yang sangat hebat dan luar biasa. Sebelah kanan saya, Bapak Dr. Andes Haji Lukman MPD. Beliau adalah sebagai pengajar praktek saya yang mendampingi saya selama saya pelatihan calon guru penggerak ini. Sebelah kiri saya, Bapak Muhammad Hakiki MPD. Beliau sebagai fasilitator saya yang akan memotivasi dan membantu saya untuk menjalankan calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah nama asli dari Ki Hajar Dewantara. Beliau pendiri perguruan taman siswa, juga seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya adalah dalam memajukan anak bangsa, membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 1928. Pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak itu diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam memberikan tuntunan, seorang pendidik harus memiliki trilogi pendidikan. Yang pertama, ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang guru harus berkarakter agar dapat menjadi teladan untuk anak didiknya. Yang kedua, ing madio mangun karso, di tengah membangun motivasi. Seorang guru mampu membersamai anak untuk memberikan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, tut buri handayani, di belakang memberi dorongan. Seorang guru mampu memberi dorongan dikala peserta didik mengalami kesulitan dalam hambatan proses pembelajaran. Trilogi pendidikan itu harus memiliki oleh setiap tenaga pendidik guna menciptakan peserta didik yang budi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan muridnya. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentang kerangka perubahan ada 3. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan. Yang pertama, kodrat alam. Seorang guru dalam menuntun anak harus menyelesaikan dengan alam, di mana tempat anak itu tinggal. Yang kedua, kodrat zaman. Seorang guru dalam menentukan anak harus mengikuti era yang dijalani anak hingga pendidikan
di masanya menekankan pada kemampuan anak yang dimiliki keterampilan sesuai zamannya. Yang kedua, mengenai kerangka perubahan, yakni prinsip lakukan perubahan. Dalam melakukan perubahan, seorang pendidik harus mengacu pada asas Trikon, yang mana yang dinamakan asas Trikon itu adalah yang pertama, kontinuitas. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan dialog krisis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari anak-anak didik kita. Yang kedua, konvergensi. Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, tapi kita tetap menghargai keragaman yang ada pada anak-anak. Kemudian, apa yang berubah tentang kerangka perubahan, yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian budi memiliki 3 hal, yaitu cipta, pikiran, rasa, perasaan, dan karsa, kemauan. Kemudian pekerti adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Pendidikan berpihak pada murid. Semua yang para pendidik lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi penuh kepada murid. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.